Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang penerima PKH, BPNT, dan juga BST. Wajib tahu, ada dua perbedaan pencairan bantuan KIP atau PIP antara tahun 2020 dengan tahun 2021, sahabat YouTube. Tentunya dua perbedaan ini wajib diketahui ya sahabat YouTube. Apabila tidak diketahui, tentu bisa berakibat fatal, bantuan PIP-nya tidak bisa dicairkan, sahabat YouTube. Nah, kira-kira dua perbedaan ini apa saja? Simak terus videonya, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang penerima PKH, BPNT, dan juga BST. Wajib tahu ya sahabat YouTube, ada dua perbedaan pencairan bantuan KIP atau PIP antara tahun 2020 dengan tahun 2021 ini sahabat YouTube. Kenapa penerima PKH, BPNT, dan juga BST ini wajib tahu? Apa kaitannya? Tentu kaitannya sangat erat. Karena pada tahun 2021 ini salah satu ya golongan siswa yang bisa mendapatkan bantuan PIP program Indonesia Pintar adalah siswa dari keluarga kurang mampu yang sudah terdaftar di dalam DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, dengan status kemiskinan atau status ekonominya antara desil 1 hingga desil 4. Dan DTKS desil 1 hingga desil 4 itu juga merupakan salah satu sasaran ya dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH, BPNT, dan juga BST. Jadi datanya itu diambil dari DTKS yang desilnya ya desil 1 hingga desil 4 itu. Jadi sama sahabat YouTube ya, sama penerimanya ini. Namun untuk bantuan PIP ini masih dilakukan pemadanan antara data DTKS dengan data Dapodik. Dan nanti hasilnya juga masih dilakukan verifikasi dan validasi oleh Puslapdik sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya. Nah, penerima PKH, BPNT, dan juga PST wajib tahu ya, wajib tahu dua perbedaan pencairan bantuan PIP sebelum tahun 2021 dengan tahun 2021 ini, atau tahun 2020 dengan tahun 2021 ini. Perbedaannya apa sahabat YouTube? Pihak Puslapdik ya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya sahabat YouTube, ini telah menginformasikan bahwasanya ada dua perbedaan pencairan bantuan PIP antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Kalau tahun 2020 ya sahabat YouTube, SK yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek terkait dengan bantuan PIP ini hanya satu ya. Jadi SK penerima bantuan PIP hanya seperti itu. Jadi langsung menjadi penerima bantuan PIP. Namun pada tahun 2021 ini ada dua SK ya sahabat YouTube. Yang pertama ada SK nominasi penerima bantuan PIP tahun 2021, dan yang kedua adalah SK penerima bantuan PIP tahun 2021. Artinya apa? Untuk SK nominasi ini, nama-nama yang tercantum di dalam SK nominasi ini harus melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu sahabat YouTube ya. Sedangkan untuk SK SK penerima PIP tahun 2021 itu artinya adalah nama-nama yang sudah siap disalurkan bantuan PIP-nya, alias mereka ini sudah aktivasi rekening ya sahabat YouTube, seperti itu. Itu perbedaan yang pertama. Adapun perbedaan yang kedua sahabat YouTube ya, ini sangat penting. Apabila tidak diketahui tentu akibatnya sangat fatal ya sahabat YouTube, bisa menyebabkan bantuan PIP ini tidak bisa dicairkan ya. Kalau sebelum tahun 2021, artinya tahun 2020 ke belakang ya, pemerintah Kemendikbudristek Puslapdik ya sahabat YouTube, ini
langsung mentransfer bantuan PIP ke rekening penerima bantuan PIP, baik rekeningnya ini yang sudah aktif maupun yang belum aktif, sahabat YouTube. Jadi seperti itu. Akibatnya pada tahun 2018 ya sahabat YouTube, ini banyak sekali bantuan PIP yang kembali ke kas negara. Dan pada tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 ini sampai ya batas terakhir aktivasinya itu sampai tanggal akhir bulan Mei kalau tidak salah ya, Mei atau Maret tahun 2021. Jadi sangat diberi kelonggaran untuk melakukan aktivasi. Namun ya kembali lagi juga banyak sekali yang kembali ke kas negara karena saking banyaknya penerima bantuan PIP yang tidak melakukan aktivasi rekening, sahabat YouTube. Nah, oleh sebab itu pada tahun 2021 ini pihak Puslapdik memberikan perubahan kebijakan terkait dengan pentransferan bantuan PIP pada tahun 2021 ini, di mana pihak Puslapdik, pihak Kemendikbudristek akan mentransfer bantuan PIP hanya ke rekening yang aktif saja, ke rekening yang sudah diaktifasi saja, sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat PKH, BPNT maupun BST maupun masyarakat luas yang anaknya masuk ke dalam SK nominasi penerima bantuan PIP tahun 2021, maka wajib melakukan aktivasi rekening, sahabat YouTube. Jika tidak melakukan aktivasi rekening dengan batas maksimal waktu aktivasi ini yaitu tanggal 30 September tahun 2021, bisa dipastikan bantuan PIP-nya akan hangus, sahabat YouTube, akan kembali ya. Jadi tidak bisa menjadi penerima PIP, sahabat YouTube, tidak bisa mendapatkan karena sudah melewati batas akhir aktivasi, sahabat YouTube. Oleh sebab itu mumpung ini masih bulan Agustus ya awal, jadi yang sudah mengetahui namanya sudah masuk SK nominasi penerima bantuan PIP tahun 2021, segera lakukan aktivasi. Pemerintah memberikan kelonggaran di masa pandemi ini. Proses aktivasi rekening ini bisa dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolahan, sahabat YouTube. Jadi sangat mudah sekali, sahabat YouTube ya. Jadi itu dua perbedaan mendasar. Yang pertama adanya SK, kalau dulu SK-nya hanya satu, SK penerima PIP saja. Kalau yang sekarang tahun 2021 ada 2 SK, SK nominasi penerima PIP tahun 2021 dan ada SK penerima PIP tahun 2021. Perbedaan yang kedua, kalau dulu pemerintah Kemendikbudristek ini langsung mentransfer bantuan PIP ke rekening penerima PIP baik yang rekeningnya sudah aktif maupun yang belum diaktifasi. Namun pada tahun 2021 ini Kemendikbudristek atau Puslapdik ini hanya akan mentransfer bantuan PIP ke rekening yang sudah diaktifasi, sahabat YouTube. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat yang nama-nama siswanya, nama-nama anaknya masuk di SK nominasi penerima bantuan PIP tahun 2021, segera lakukan aktivasi rekeningnya agar bantuan PIP bisa dicairkan. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya, sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.